Begitu wanita itu turun dari mobil, dia langsung tertarik dengan papan iklan di depan seorang gadis kecil. Lalu dia penasaran dan bertanya pada gadis itu untuk apa dia butuh kotak peralatan. Gadis kecil itu menjawab dengan serius. Dia ingin memperbaiki komputer dan mengganti motherboard untuk menghasilkan uang. Wanita itu terkejut mendengarnya. Lalu bertanya lagi berapa harga kotak peralatan itu. Gadis itu berkata harganya $150. Wanita itu pura-pura merasa mahal dan berbalik hendak pergi. Tak disangka gadis itu tiba-tiba memanggilnya, mengatakan bahwa dia sudah keliling ke 10 toko komputer, dan harga itu adalah yang paling murah di pasaran. Dia bahkan sudah mengumpulkan $50 sendiri. Hanya butuh $100 lagi dari wanita itu. Sebagai imbalannya, wanita itu bisa menjadi mitra bisnisnya. Ketulusan gadis kecil itu membuat wanita tersebut tersentuh. Akhirnya dia mengeluarkan $100, tapi memberikan syarat. Dia hanya akan tinggal di kota ini selama 3 hari. Dan dalam waktu 3 hari, gadis kecil itu harus mengembalikan $100 beserta $5 bunga, serta menunjukkan hasil perbaikannya selama 3 hari. Gadis kecil itu langsung setuju tanpa ragu. Tanpa dia sadari, kebaikan hati wanita itu akan mengubah takdir hidupnya. 3 hari kemudian, gadis kecil itu membawa kotak peralatannya menunggu di depan hotel. Namun hingga malam tiba, wanita itu tak juga muncul. Gadis itu pun bersumpah dalam hati. Dia harus menemukan wanita yang menjadi mitranya itu. 18 tahun berlalu. Kini wanita itu menghadapi unjuk rasa para pekerja yang menuntut gaji. Pintu perusahaannya dikepung hingga tak bisa keluar masuk. Dia duduk di kantor dengan cemas dan bertanya marah kepada sekretaris kenapa dana perusahaan bisa tiba-tiba hilang. Saat itu juga, 2 anak angkatnya masuk ke kantor dengan arogan, langsung menuntut agar wanita itu menyerahkan seluruh saham perusahaan. Kalau tidak, dia hanya bisa melihat perusahaannya bangkrut. Barulah saat ini, wanita itu sadar bahwa kedua anak yang dulu ia rawat dengan tulus, ternyata sekejam itu terhadapnya. Namun semuanya sudah terlambat untuk disesali. Demi menyelamatkan perusahaan yang ia bangun dari nol, wanita itu memutuskan menghadapi para pekerja sendiri. Melihat kemarahan para pekerja yang makin tak terkendali, wanita itu tahu bahwa kesalahan ini memang tanggung jawabnya. Tapi saat ini dia benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Dia pun merendahkan diri semaksimal mungkin, memohon agar para pekerja memberinya sedikit waktu tambahan. Namun mereka tak percaya padanya, terus meneriakkan agar dia segera membayar. Dalam keputusasaan, wanita itu sampai bersujud di hadapan umum, memohon agar diberi waktu 1 hari lagi. Dia berjanji akan mengusahakan dana sampai lunas. Keikhlasannya menyentuh hati para pekerja. Mereka pun teringat kembali akan semua kebaikan yang pernah dilakukan wanita itu selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka setuju memberinya waktu 1 hari lagi. Di hari itu, wanita itu langsung menjual rumah dan kendaraannya. Namun uang yang terkumpul masih sangat jauh dari cukup. Kemudian dia mendatangi ayahnya, mengatakan bahwa dia sedang mengalami kesulitan keuangan, meminta izin untuk meminjam dana operasi sang ayah terlebih dahulu. Ayahnya yang bijak langsung setuju tanpa ragu, bahkan berkata bahwa dirinya sudah tua. Soal berobat tak sepenting upah para pekerja. Mendengar itu, hati wanita itu seperti ditusuk. Tak lama kemudian sekretaris menelepon, mengatakan bahwa masih kekurangan 6 juta untuk menutup seluruh kerugian. Wanita itu lalu teringat sahabat lamanya. Dulu dia habis-habisan membantu sahabat itu memulai bisnis. Dia yakin kini sahabatnya akan membantu balik. Namun tak disangka, sahabatnya tidak hanya menolak membantu, tapi malah menyindir dan merendahkannya. Bahkan memaksa wanita itu menyerahkan perusahaan kepadanya. Saat wanita itu masih terkejut, dia melihat kedua anak angkatnya juga ada di tempat itu. Barulah dia sadar, semua ini sudah direncanakan sejak lama. Mereka bersekongkol demi merebut perusahaannya dan menjalin kerjasama dengan konglomerat terbesar. Tanpa mereka ketahui, pendiri konglomerat itu adalah gadis kecil yang dulu pernah dibantu wanita itu. Selama bertahun-tahun gadis itu